Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang Linux Review. Perkenalkan, saya Putu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumi Gora. Pada lab Linux Review ini terdapat 5 objektif. Bagian pertama menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Bagian kedua melakukan peninjauan navigasi sintak perintah. Bagian ketiga meninjau manajemen file. Bagian keempat meninjau regular expression. Dan bagian kelima yang terakhir meninjau administrasi sistem. Adapun lab ini dilatar belakangi oleh skenario meninjau keahlian dasar Linux yang diperlukan meliputi navigasi file, manajemen file, regular expression, dan administrasi sistem. Lab ini tidak bermaksud untuk menggantikan pengalaman Linux sebelumnya dan tidak mencakup seluruh keahlian Linux yang mungkin diperlukan pada materi DevNet Associate. Namun, lab ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Linux yang dimiliki dan membantu mengarahkan ke bagian-bagian yang memerlukan peninjauan lebih lanjut. Adapun kebutuhan untuk menjalankan lab ini adalah yang pertama, sebuah PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, hypervisor dapat menggunakan VirtualBox atau VMware. Ketiga, Virtual Machine Dev Associate. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan lab ini adalah bagian pertama, menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Saat ini terlihat Virtual Machine Dev Associate sudah berjalan. Berarti kita lanjut ke bagian kedua, yaitu meninjau navigasi sintak perintah. Di bagian ini kita akan menggunakan perintah-perintah meliputi ls, pwd, cd, dan sudo untuk meninjau navigasi sintak perintah dasar. Langkah pertama yaitu membuka terminal pada VM Dev Associate dengan cara klik 2 kali pada icon terminal emulator yang ada pada desktop sehingga kotak dialog terminal akan terbuka. Saat ini terlihat terminal sudah terbuka. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu melakukan navigasi direktori. Diawali dulu dengan menggunakan perintah ls atau singkatan dari list yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi isi dari direktori di mana saat ini kita berada. Perlu diingat bahwa perintah-perintahnya bersifat case sensitif, jadi huruf kecil, huruf besar dibedakan. Kita langsung eksekusi. ls, singkatan dari list, digunakan untuk menampilkan isi dari direktori saat ini kita berada. Terlihat di sini terdapat beberapa direktori dan file yang ada di dalam direktori di mana saat ini kita berada. Berikutnya kita akan menggunakan perintah ls untuk menampilkan isi dari salah satu direktori. Dalam hal ini direktori lab sebagai argumen dari perintah ls. ls spasi lab. Terlihat di dalam direktori lab memuat satu direktori dengan nama devnet-src. Jadi perintah ls dapat dijalankan tanpa argumen dan juga dengan argumen. Ketika eksekusi perintah ls langsung di enter berarti tanpa argumen. Namun ketika ls spasi diikuti oleh argumen, dalam hal ini contohnya adalah nama direktori, sebagai contoh sebelumnya adalah direktori lab, maka akan menampilkan isi direktori yang menjadi argumennya. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah ls diikuti dengan option. Dalam hal ini ls memiliki salah satu option, yaitu option "-l", yang dapat digunakan untuk menampilkan isi dari direktori di mana saat ini kita berada dengan format tampilan yang panjang, sehingga informasinya lebih lengkap. Kita coba eksekusi, ls spasi "-l", tinggal enter.
Nah, terlihat di sini formatnya lebih lengkap, tampil permission di 10 kolom terkiri, kemudian diikuti oleh jumlah link, kemudian owner, pemilik file atau direktori, kemudian grup dari file atau direktori, ukuran file atau direktori, kapan file atau direktori tersebut telah dimodifikasi, baru nama filenya atau nama direktori. Jika kolom pertama diawali dengan tanda minus, oke, ini berarti file. Jika diawali dengan tanda D, simbol D, itu berarti direktori. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah ls dengan option "-r". R di sini digunakan untuk menampilkan isi dari direktori saat ini kita berada secara reverse alphabetical order. Jadi, diurutkan terbalik. Biasanya kan pengurutannya ascending dari A ke Z. Kalau di sini berarti descending dari Z ke A. Kita langsung eksekusi ls spasi "-r". R itu berarti reverse. Tinggal di enter. Jadi ditampilkan secara descending. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah ls dengan beberapa penggunaan option sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini kita akan menggunakan perintah ls dengan option "-l" sehingga formatnya tampilan panjang, long display, dan "-r" reverse berarti diurutkan terbalik dari Z ke A, descending. Dalam hal ini digunakan untuk menampilkan isi dari direktori saat ini kita berada dengan format long display, "-l", dan reverse order, "-r". Kita eksekusi ls spasi "-l" long display, kemudian R. Selain itu, ls juga memiliki option-option lainnya yang dapat digunakan ketika perintah ls ini dieksekusi. Option-option tersebut dapat diketahui dengan menggunakan perintah man diikuti oleh argumen yaitu perintah ls yang difungsikan untuk menampilkan manual atau dokumentasi penggunaan dari perintah tersebut. Perintah man digunakan untuk menampilkan dokumentasi dari perintah tertentu yang menjadi argumennya. Kemudian untuk navigasi di dalam perintah man nanti ketika manualnya sudah ditampilkan, yaitu bisa menggunakan spasi untuk pindah per layar, tekan key untuk keluar. Kita coba langsung, man spasi ls. Man itu manual, ls itu adalah argumennya, dalam hal ini perintah yang ingin ditampilkan manualnya. Terlihat manual dari ls sudah tampil, tekan spasi untuk menampilkan dokumentasi terkait ls di layar berikutnya, spasi. Kalau ingin kembali ke layar sebelumnya, tekan P, back. Gitu. Kalau ingin keluar, tekan Q, quit. Gitu. Selain menggunakan perintah man untuk menampilkan manualnya, kita juga bisa menggunakan argumen "-help setelah perintah untuk menampilkan ringkasan singkat terkait dengan ketersediaan option yang dimiliki oleh perintah tersebut. Sebagai contoh, perintah ls diikuti oleh argumen "-help. Oke. Oke, jadi di sini terlihat langsung option-option yang dimiliki oleh perintah ls dengan mengeksekusi perintah ls spasi "-help. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah pwd, singkatan dari print working directory, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi di direktori mana saat ini kita berada. Ketik pwd, terlihat kita saat ini berada di direktori /home/dev.sc. Kemudian, untuk berpindah ke salah satu direktori yang terdapat di dalamnya, misalkan
kita verifikasi dulu isi dari direktori di mana saat ini kita berada, ls. Terlihat ada satu direktori dengan nama dokumen. Sebagai contoh, diinginkan kita ingin berpindah ke dalam direktori dokumen tersebut. Berarti kita bisa eksekusi perintah cd spasi dokumen. Kemudian perintah cd spasi dokumen akan membawa kita ke dalam direktori dokumen. Dari prompt-nya kita sudah bisa ketahui kita sudah berada di home directory dari user yang digunakan login, ditandai dengan tanda titel /dokumen. Kalau ingin meyakinkan, ketik pwd. Berarti kita sudah berada di direktori /home/dev/asc/dokumen. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah cd diikuti oleh argumennya berupa simbol slash yang digunakan untuk membantu untuk berpindah ke root directory. cd spasi slash, kemudian untuk meyakinkan kita verifikasi pakai perintah pwd. Nah, terlihat outputnya kita berada di root directory, ditandai dengan tanda slash. Kemudian untuk kembali ke home directory dari user yang digunakan login dan direktori dokumen di dalamnya, yaitu di /home/dev/asc/dokumen, kita bisa mengeksekusi perintah cd spasi /home/dev/asc/dokumen. Sebagai tips, kita juga bisa berpindah ke satu direktori dalam satu waktu atau semua sebagai tujuannya. Untuk mempercepat pengetikan perintah, kita juga bisa mengetikkan beberapa karakter dari nama direktori dan menekan tombol Tab sehingga sistem bisa secara otomatis melengkapi. Yang perlu diingat bahwa nama bersifat case sensitive. Kita coba langsung berpindah ke direktori dokumen yang ada di dalam home directory dari user dev.asc. Berarti cd spasi /home/dev.asc/dokumen. Oke. pwd, berarti kita sudah kembali ke direktori tersebut. Kemudian terdapat karakter titik-titik atau double dot yang digunakan untuk berpindah ke single directory, dalam hal ini ke parent directory. Kita coba eksekusi cd spasi titik-titik, jadi berpindah ke satu direktori sebelumnya. Kita pwd, nah kita sudah berada di direktori /home/dev.asc. Langkah ketiga yaitu menggunakan perintah super user untuk akses secara administratif. Perintah sudo dapat digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah sebagai user root. Terminal baru tidak akan terbuat. Perintah sudo spasi apt-get spasi update dapat digunakan untuk memperbaharui daftar ketersediaan paket yang terinstal pada virtual machine, di mana perintah ini tidak akan bekerja tanpa menggunakan perintah sudo. Kita akan coba eksekusi sudo spasi apt-get spasi update. Nah, ini akan memperbaharui daftar ketersediaan paket-paket yang terinstal. Ditunggu prosesnya, masih berlangsung. Outputnya bisa jadi berbeda dengan yang dilihat ketika dieksekusi di virtual machine masing-masing. Mohon menunggu beberapa saat hingga selesai proses pembaruan atau update-nya. Oke, telah berhasil diperbarui daftar ketersediaan paket yang terinstal pada virtual machine-nya. Bagian ketiga, kita akan meninjau
manajemen file atau pengelolaan file. Di bagian ini, kita akan meninjau izin akses pada file, kemudian mengubah izin akses file dan kepemilikan atau ownership, memindahkan file, menyalin file, menghapus file, dan menampilkan isi dari file. Langkah pertama, kita akan meninjau permission atau izin akses dari file. Untuk itu, kita akan mencoba mengeksekusi perintah ls dengan argumen desktop dan option "-l", berarti menampilkan isi dari directory desktop dengan format penampilan lengkap long display. Kita coba langsung ls spasi desktop spasi "-l". Nah, terlihat di sini isi dari directory desktop dalam format long display. Berikutnya, rekan-rekan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan output tersebut. Jika diperlukan, dapat juga melakukan pencarian di internet mengenai informasi lebih lanjut terkait dengan izin akses file pada Linux, seperti yang ditunjukkan outputnya dari hasil eksekusi dari perintah ls. Terdapat beberapa pertanyaan yang rekan-rekan mesti jawab. Yang pertama di sini, awalan tanda dash pada informasi permission itu menyatakan apa? Jadi maksudnya yang ini, awalan tanda dash. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang biasanya muncul pada lokasi tanda dash tersebut jika itemnya berupa directory? Berikutnya, 3 karakter berikutnya itu menyatakan informasi apa? Jadi yang di sini maksudnya, nilai RWX setelah tanda dash itu menyatakan apa? Nah, kemudian berikutnya, 3 karakter berikutnya, dalam hal ini contohnya R-X, itu menyatakan apa pada informasi permission tersebut. Baru terakhir, 3 karakter terakhir, R-X juga di sini menyatakan apa pada informasi permission tersebut. Berikutnya, dep ASC. Nah, ini menyatakan apa? Dep ASC yang berikutnya, instan kedua, itu menyatakan apa? Kemudian, tipe permission dengan simbol R itu menyatakan apa? Tipe permission dengan simbol W menyatakan apa? Dan simbol X menyatakan apa? Silakan bisa ditinjau maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langkah kedua yaitu mengubah permission atau izin akses pada file dan kepemilikan. Kita akan menggunakan perintah cd untuk berpindah ke directory dokumen, berarti cd spasi dokumen. Untuk meyakinkan kita sudah berada di directory dokumen, ketik pwd, singkatan dari print working directory. Selanjutnya, menggunakan perintah echo untuk membuat file shell script, di mana di dalamnya akan memuat perintah ls spasi titik-titik / desktop. Perintah lengkapnya adalah echo dalam tanda petik ganda yang menjadi argumen yang bisa ditampilkan ke layar, ls spasi titik-titik / desktop. Berarti dalam hal ini argumen dari echo berupa perintah ls spasi titik-titik / desktop. Di kenyataan, maksud dari perintah ini ls itu menampilkan isi dari directory di mana saat ini kita berada, namun karena memuat argumen, berarti
argumennya tanda titik-titik, berarti berpindah ke satu direktori sebelumnya, berarti di /home/dep.isc. Kemudian /desktop, berarti masuk ke dalam direktori desktop. Jadi intinya menampilkan isi dari direktori /home/dep.isc/desktop. Ketika dieksekusi, biasanya perintah ini akan menampilkan langsung ke layar sebagai standar output. Nah, dalam hal ini kita akan redirection, dialihkan untuk disimpan ke dalam file. Berarti standar outputnya dialihkan ke file dengan menggunakan bantuan tanda redirection, itu tanda besar. Kemudian diikuti oleh nama file yang digunakan untuk menyimpan hasil outputnya, yaitu myfile.sh. Kemudian untuk memverifikasi apakah script myfile-nya sudah menyimpan perintah ls spasi titik desktop, kita bisa lihat dengan menggunakan bantuan perintah cat. Cat itu perintah untuk menampilkan isi dari file teks, termasuk file script. Cat spasi myfile.sh. Oke. Nah, di sana sudah terlihat konten di dalam file tersebut ls spasi titik/desktop. Untuk mengeksekusi perintah tersebut, kita akan coba jalankan menggunakan cara /nama file scriptnya, myfile.sh. Terlihat muncul pesan permission deny. Nah, permission deny di sini berarti kita nggak punya izin akses yang sesuai, jadi aksesnya ditolak, karena kita harus mengatur izin akses executable pada file tersebut sehingga dapat dieksekusi. Untuk memverifikasi kondisi awal dari izin akses pada file tersebut, kita bisa gunakan perintah ls spasi -l nama filenya, itu myfile.sh. Nah, terlihat di sana permission-nya di 10 kolom pertama di sini. Di mana kolom pertama itu menyatakan tipenya, jika minus berarti file, kemudian ROX, ini izin akses untuk user, R itu berarti read, punya akses baca, W itu write, untuk mengubah, minus itu berarti tanpa hak executable, jadi nggak punya hak executable untuk user. Begitulah untuk di bagian group, nah punya akses read, kemudian punya akses write, tapi tanpa executable. Sedangkan di bagian others, R minus berarti punya akses read, tapi tanpa write, tanpa executable. Nah, selanjutnya kita akan mengatur agar file myfile.sh memiliki permission executable, sehingga dapat dieksekusi filenya dengan menggunakan bantuan perintah chmod spasi plus, itu berarti menambahkan permission, kemudian x itu permission yang ditambahkan dalam hal ini execute, kemudian nama filenya, yaitu myfile.sh. Setelah itu kita verifikasi untuk meyakinkan apakah sudah ada tambahan hak executable. Nah, sudah terlihat baik di user, baik di group maupun others sudah ada tambahan hak executable. Selanjutnya kita bisa eksekusi dengan menggunakan perintah ./myfile.sh. Nah, sudah berhasil terlihat isi dari direktori desktop yang ada di dalam home directory dari user dep.isc, yaitu di /home/dep.isc/desktop. Kemudian kita juga bisa mengubah kepemilikan dari file. Dalam hal ini, file myfile.sh, owner-nya adalah dep.isc, sedangkan grup kepemilikannya itu dep.isc. Kita bisa mengubah kepemilikan dari file menjadi user lainnya. Dalam hal ini kita akan contohkan file myfile.sh akan diubah kepemilikannya ke user root. Nah, itu kita bisa eksekusi dengan menggunakan perintah sudo spasi chown. Chown itu change ownership. Kemudian nama user yang diberikan kepemilikan untuk file yang baru, yaitu root, baru nama filenya yang diubah kepemilikannya. Nah, kemudian kita bisa cek hasilnya ls spasi -l. Nah, terlihat di sini owner dari file myfile.sh sudah berubah dari dep.isc menjadi root.
Langkah ketiga, kita akan memindahkan file menggunakan perintah move. Dalam hal ini disingkat mv. Perintah mv digunakan untuk memindahkan file tertentu ke lokasi lainnya. Perintah mv juga bisa digunakan untuk melakukan rename atau mengubah nama file. Untuk mengawali, kita akan menggunakan perintah mv untuk memindahkan file myfile.sh ke direktori desktop yang ada di dalam direktori /home/dev.asc. Perintahnya mv myfile.sh /home/dev.asc /desktop. Jadi mv itu singkatan dari perintah move, digunakan untuk melakukan memindahkan file tertentu atau melakukan rename. Untuk contoh ini kita akan gunakan untuk memindahkan file yang mau dipindahkan, sumbernya yaitu myfile.sh, tujuannya yaitu ke direktori /home/dev.asc/desktop. Kemudian kita coba lihat ls:/desktop. Berarti titik itu berpindah ke satu direktori sebelumnya, kemudian merujuk ke direktori desktop. Nah, terlihat myfile.sh sudah berpindah. Kemudian kita coba akan mengembalikan file tersebut ke dalam direktori dokumen di mana saat ini kita berada dengan menggunakan mv:/desktop/myfile.sh. Kita ls. Oke, nah myfile.sh-nya sudah terlihat. Kemudian kita coba akan melakukan rename. Nah, sebelum melakukan rename, kebetulan terlihat di sini sudah ada file myfile_rename.sh. Saya hapus dulu pakai perintah rm myfile agar kelihatan merupakan hasil rename yang terakhir. Kita ls dulu, belum ada file myfile_rename.sh. Selanjutnya kita akan gunakan perintah mv untuk melakukan rename, mengubah nama file dalam hal ini myfile.sh menjadi myfile_rename.sh. Berarti mv myfile.sh menjadi myfile_rename.sh. Kita ls. Sudah berhasil terrename. Langkah 4 yaitu kita akan menggunakan perintah untuk menyalin file. Dalam hal ini menggunakan perintah cp. Perintah cp digunakan untuk membuat salinan dari file tertentu. Dalam hal ini kita akan coba untuk membuat salinan dari file dengan nama myfile_rename.sh menjadi myfile_rename_n_coffee.sh. Kita coba cp myfile_rename_n_coffee.sh. Oke, kita ls. Sudah berhasil terbuat salinannya. Langkah berikutnya, langkah kelima, kita akan menggunakan perintah untuk menghapus file. Dalam hal ini kita akan menggunakan perintah rm. Rm itu singkatan dari remove. Rm digunakan untuk menghapus file. Dalam hal ini kita contohkan menghapus file dengan nama myfile_rename_n_coffee.sh. Jadi rm myfile_rename_n_coffee.sh. Tinggal di enter untuk eksekusinya, ls untuk memverifikasi. Nah, sudah tidak terlihat file dengan nama myfile_rename_n_coffee.sh. Langkah ke-6, kita akan menggunakan perintah untuk melakukan redirection, pengalihan standar output. Kita awali dulu dengan penggunaan tanda lebih besar untuk melakukan redirection atau pengalihan. Dengan bantuan perintah echo, kita bisa menampilkan pesan ke layar. Dalam hal ini, echo dalam tanda petik ganda, Linux is awesome. Jika langsung dieksekusi, enter. Nah, hasil dari eksekusi perintah echo, yaitu argumennya, dalam hal ini pesan Linux is awesome, itu akan langsung tampil ke layar. Dalam hal ini kita ingin simpan dalam file. Standar outputnya dialihkan dari layar ke file.
Untuk itu kita tinggal tambahkan tanda redirection, tanda lebih besar, baru nama file yang digunakan untuk menyimpan. Dalam hal ini nama filenya linux.txt. Pada layar tidak tampil apapun, namun ketika kita ingin lihat isinya, kita bisa gunakan perintah cat nama filenya, itu linux.txt. Nah, ini outputnya. Hal yang sama kita juga bisa gunakan untuk meredirect output dari perintah cat yang tadinya ditampilkan ke layar untuk disimpan ke dalam file juga. Dalam hal ini kita simpan dalam file linux2.txt, hasil dari eksekusi perintah cat spasi linux.txt. Kita coba langsung. Cat spasi linux.txt, tanda redirection, linux2.txt. Kalau kita ls sudah terbentuk ada file dengan nama linux2.txt, kita coba lihat isi dari file linux2.txt. Isinya sama dengan linux.txt. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah echo untuk menambahkan teks di akhir dari file linux2.txt. Jadi, perintah redirection tanda lebih besar 2 kali itu artinya append, menambahkan di akhir dari isian dalam file tersebut. Sehingga konten yang sudah ada tidak akan tertimpa, akan ditambahkan di selanjutnya, baris selanjutnya. Kita coba contohkan echo dalam tanda petik ganda I love Linux tanda seru, kemudian tanda petik ganda tutup, tanda redirection 2 kali menyatakan untuk menyisipkan di akhir dari file yang dituju, dalam hal ini linux2.txt. Kita coba tampilkan isi dari linux2.txt menggunakan cat spasi linux2.txt. Terlihat konten yang lama tidak tertimpa, konten yang baru ditambahkan di akhir. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah echo juga untuk menimpa isi dari file menggunakan tanda redirection 1 kali. Oke, kita coba. Echo Linux is powerful. Oke. Kemudian tanda redirection 1 kali, linux.txt. Nah, kita coba verifikasi, tinggal di cat spasi linux.txt. Nah, Linux is powerful, jadi konten lamanya sudah tertimpa. Langkah ketujuh, menggunakan text editor PI. Diawali dengan menjalankan editor PI untuk membuka file teks. Dalam hal ini, file teks dengan nama linux2.txt. Perintah yang digunakan adalah pi spasi linux2.txt. Terlihat konten di dalamnya yaitu Linux is awesome dan I love Linux. Menggunakan text editor, kita bisa melakukan perubahan isi dalam file tersebut. Terdapat beberapa tombol yang bisa digunakan untuk melakukan operasi editing. Yang pertama, tombol A itu digunakan untuk masuk ke mode editing dan menyisipkan setelah posisi kursor saat ini berada. Misalkan tekan A, nah di bagian pojok kiri bawah terlihat ada keterangan insert, berarti kita sudah masuk mode editing. Kemudian kursor sudah berada setelah posisi kursor sebelumnya. Tekan escape untuk kembali ke mode sebelumnya. Kemudian jika ingin menyisipkan di posisi kursor saat ini, kita bisa masuk ke mode editing dengan menekan tombol I. Nah di pojok kiri bawah juga sudah terlihat keterangan insert, berarti kita masuk dalam mode editing. Kemudian tekan escape kembali untuk masuk ke mode comment. Sedangkan untuk menghapus digunakan tombol D atau singkatan dari delete atau cut. Misalkan kita ingin menghapus satu baris, berarti tinggal DD menghapus satu baris. Untuk mengembalikan undo tekan U. Kalau ingin menyalin gunakan tombol Y atau yang copy YY, kemudian tempatkan kursor di mana ingin disalinkan atau di paste, misalkan paste. Kalau ingin undo berarti tinggal U,
Misalkan kita ingin mencoba mengubah isi dari filenya sehingga keterangannya Linux is Linux, I'm awesome. Nah, kita coba langsung masuk ke bagian kata awesome, tekan I, insert, kita ubah menjadi Linux, keterangannya Linux is Linux, kemudian I'm awesome. Ketika sudah selesai disesuaikan, tinggal tekan escape untuk masuk ke mode komen. Kemudian kita akan simpan menggunakan nama file lain atau save as, yaitu linux3.txt. Berarti titik 2 W untuk menyimpan, write gitu. Nama file barunya linux3.txt. Tinggal di enter. Berarti kita sudah menyimpan dengan nama tersebut, yaitu linux3.txt. Kemudian kita bisa keluar dengan mengeksekusi perintah escape titik 2 key itu untuk quit, tanda seru itu untuk mengabaikan perubahan. Kita coba verifikasi hasilnya cat spasi linux3.txt. Oke, hasilnya sudah terlihat, sudah tersimpan seperti editing yang telah ditentukan. Bagian keempat yaitu meninjau regular expression. Di bagian ini kita akan menggunakan perintah grep untuk meninjau bagaimana penggunaan regular expression untuk pemfilteran. Langkah pertama, kita akan menggunakan perintah grep untuk memfilter isi dari file passwd yang difungsikan untuk menampilkan baris-baris yang terdapat dalam file passwd, yaitu yang mengandung dep asc. Kita langsung eksekusi grep spasi dep asc spasi /etc/passwd. Terlihat terdapat dua instan dep asc yang di highlight. Perlu menjadi perhatian bahwa perintah grep bersifat case sensitif, sehingga kalau ada nilai yang mengandung dep asc kapital tidak akan di-highlight. Nah, di sini terlihat ada dua dep asc yang terseleksi atau terhighlight. Langkah kedua yaitu menggunakan perintah grep untuk menampilkan berapa banyak kata root muncul di file passwd. Kita langsung eksekusi grep spasi root /etc/passwd. Terlihat terdapat 3 kata root yang terseleksi sebagai hasil dari pemfilteran menggunakan grep. Langkah ketiga, menggunakan perintah grep dengan anchor karakter caret untuk menemukan kata, tetapi hanya yang diawali dengan kata tersebut di awal barisnya. Jadi hanya baris yang mengandung kata tersebut. Kita coba melakukan pencarian baris di file /etc/passwd yang diawali dengan kata root. Berarti grep spasi dalam tanda petik tunggal, tanda caret, root, petik tunggal tutup, /etc/passwd. Terlihat yang diseleksi hanya kata root di awal baris. Langkah berikutnya yaitu menggunakan perintah grep dengan anchor karakter $, untuk menemukan kata yang muncul di akhir baris. Dalam hal ini dicontohkan menemukan kata false di akhir baris dalam file /etc/passwd. Perintah yang dieksekusi adalah grep spasi dalam tanda petik tunggal, false, tanda $, petik tunggal tutup, /etc/passwd. Terlihat yang terseleksi adalah kata false di akhir baris. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah grep dengan anchor karakter dot atau titik untuk mencocokkan panjang kata tertentu dengan huruf berbeda di dalamnya.
Dalam hal ini kita akan melakukan pemfilteran yang mengandung kata yang diawali dengan D, kemudian dua karakter berikutnya menggunakan anchor karakter titik-titik, berarti dua karakter berikutnya boleh nilainya apa saja, namun hanya dua karakter panjangnya. Kemudian berikutnya diikuti oleh huruf M dalam file /etc/passwd. Kita coba grep spasi dalam tanda petik ganda atau tunggal D titik-titik M petik tunggal tutup /etc/passwd. Nah, terlihat di sini yang terseleksi seperti kata diamond diawali dengan D, dua huruf berikutnya AE, kemudian diikuti oleh M, DNSM, nah, D awalannya, kemudian diikuti oleh NS, kemudian karakter keempatnya M. Itu merupakan hasil dari pemfilterannya. Jadi yang di highlight adalah kata DAM sama DNSM. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah grep untuk menemukan baris yang hanya mengandung angka 8 atau 9. Kita coba eksekusi. Oke. Kita bersihkan layar dulu, Ctrl L, grep dalam tanda petik tunggal, kurung siku buka 8-9, kurung siku tutup, petik tunggal tutup, /etc/passwd. Nah, di sini kemunculan hasil pemfilterannya yang diseleksi adalah yang mengandung angka 8, angka 9, mengandung 38 berarti karena mengandung angka 8, 39 karena mengandung angka 9, 108 berarti mengandung angka 8, 900 berarti karena mengandung angka 9, 999 karena mengandung angka 9, ya, dan seterusnya. Jadi tanda kurung siku buka tutup di sini menyatakan atau, jadi kemunculan bisa 8 atau 9, atau jika dua-duanya muncul di baris yang bersama juga akan diseleksi. Nah, seperti ini. 9 muncul, 8 muncul di baris yang sama. Langkah berikutnya yaitu kita akan menggunakan perintah grep untuk menemukan literal karakter, yaitu yang mengandung koma. Kita akan coba grep dalam tanda petik tunggal, kurung siku buka tutup, koma, di dalam file /etc/passwd. Nah, terlihat yang di highlight yaitu yang mengandung koma. Itu literal karakternya. Berikutnya kita akan menggunakan perintah grep untuk menemukan kemunculan 0 atau lebih dari 0 pola yang mengawalinya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan yang salah satu bisa new atau NE yang dikembalikan sebagai hasil pemfilteran. Di dalam file /etc/passwd. Kita coba langsung. Kita bersihkan layar dulu, Ctrl L, grep dalam tanda petik tunggal, NE, new, 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 tanda strik, kemudian /etc/passwd. Oke, di sini diawali dengan new, belakangnya nilainya sembarang, atau kalau UW-nya nggak muncul, zero, itu seperti network, ini juga yang diawali dengan NE, belakangnya panjangnya sembarang, itu juga akan dimunculkan sebagai hasil pencarian yang di-highlight. Kemudian non-existent, NE, kemudian berikutnya bukan diikuti oleh W, berarti zero or more, berarti kalau nggak ada W juga tidak masalah, akan diseleksi juga. Sanet, NE, kemudian diikuti D, berarti tanpa W, berarti zero W juga dimunculkan sebagai hasil pemfilteran. Stanel 4, nah, NE diikuti L, berarti karakter ketiganya bukan W juga tetap dimunculkan di highlight sebagai hasil pemfilteran. Bagian kelima, kita akan meninjau administrasi sistem. Di bagian ini kita akan meninjau aktivitas admin sistem dasar, meliputi men-shutdown komputer, menampilkan dan melakukan pengujian konfigurasi jaringan, menampilkan proses yang berjalan, manajemen instalasi paket, memperbaharui sandi dari user, menambahkan isi ke dalam file, dan menggunakan
text editor. Langkah pertama yaitu men-shutdown komputer. Untuk men-shutdown komputer digunakan perintah shutdown spasi now. Nah, perintah ini akan menginisiasi shutdown dari sistem operasi secara langsung. Jika kita langsung mengeksekusi ini, VM-nya akan shutdown, sehingga kita perlu melakukan restart kembali secara manual. Now itu berarti saat ini. Selain now, format waktu yang bisa digunakan yaitu dalam format jam, menit. Sehingga kita bisa mengatur ada jeda atau delay. Berapa menit kemudian baru akan di shutdown. Jadi kalau kita shutdown spasi now, itu langsung akan dipicu proses shutdown-nya. Namun sekarang kita tidak akan mengeksekusi perintah ini. Kita akan langsung masuk ke bagian verifikasi tanggal saat ini dengan mengeksekusi perintah date. Date terlihat saat ini 20 April 2021. Jam 1:12 menit 27 detik. Sebagai contoh, kita akan menggunakan perintah shutdown spasi +1. +1 ini berarti 1 menit berikutnya setelah perintah ini dieksekusi, VM Linux-nya akan di-shutdown. Kemudian akan menampilkan pesan sebagai keterangan yaitu come back soon. Nah, namun kalau kita ingin membatalkan proses shutdown VM tersebut, kita bisa eksekusi perintah shutdown dengan parameter -c. Kita coba langsung. Shutdown +1 dalam tanda petik ganda yaitu pesan yang dimunculkan. Come back soon, tanda seru, petik ganda tutup. Kemudian shutdown -c untuk membatalkan. Nah, ketika kita mengeksekusi perintah shutdown +1 dengan pesan come back soon, akan dimunculkan keterangan bahwa terjadwal operasi shutdown untuk kapan waktunya. Tercantum pula keterangan untuk membatalkan eksekusi perintah shutdown -c. Langkah kedua, kita akan menampilkan informasi terkait dengan konfigurasi jaringan dan pengujiannya. Perintah IP address bisa digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang saat ini aktif di VM-nya. Kita eksekusi langsung. IP spasi address. Kita scroll ke atas. Terlihat di sini ada 3 interface yang dimiliki oleh VM-nya. Yang pertama LO atau loopback dengan alamat IP versi 4 127.0.0.1/8. Jadi ini internet address untuk IP versi 4. Sedangkan init 6 ini IP address untuk versi 6, yaitu :1/128. Selain itu, VM juga memiliki interface yang kedua yaitu ENV0S3, di mana alamat IP-nya adalah 10.0.2.15/24. Ini yang mode adapternya NAT untuk bisa sering koneksi internet. Kemudian VM juga memiliki interface dummy 0. Nah, kita lihat di sini dummy 0 memiliki ada 6 IP address di sini, di mana ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 IP address untuk IP versi 4, mulai dari 192.0.2.1 sampai dengan 192.0.2.5. Sedangkan IP versi 6-nya ini, IP80::sekian-sekian/64. Langkah berikutnya yaitu menggunakan perintah ping untuk memverifikasi koneksi antar host. Perintah ping memiliki option -c yang digunakan untuk membatasi jumlah paket echo request yang akan dikirim ke tujuan. Sehingga 4 kali pengiriman, contohnya di sini, -c4, itu akan menghentikan operasi verifikasi menggunakan ping. Kita coba langsung verifikasi koneksi ke salah satu alamat IP yang dimiliki oleh interface dummy 0. Dalam hal ini 192.0.2.1. Ping spasi -c jumlah echo request-nya yaitu contohkan 4, baru alamat IP yang dituju 192.0.2.1. Oke, terlihat operasinya sukses, 4 kali paket dikirim, setelah itu langsung dihentikan operasi ping-nya. Kita juga bisa menggunakan ping menggunakan nama domain name system, sehingga nanti
ada operasi untuk memetakan dari nama domain ke alamat IP. Misalkan kita akan mencontohkan mengirim 4 paket echo request ke situs cisco.com dengan alamat www.cisco.com. Kita coba langsung ping spasi -j4 spasi www.cisco.com. Kita tunggu prosesnya masih berlangsung. Oke, sudah terrespon echo replay 4 kali pengiriman paket echo request akan dihentikan. Langkah ketiga yaitu menampilkan informasi terkait dengan proses yang berjalan di terminal saat ini, yaitu dengan mengeksekusi perintah PS atau singkatan dari proses status. Terlihat di sini ada beberapa informasi yang muncul, yaitu PID, proses ID, terminal type atau TTY, waktu eksekusinya, dan perintah yang dieksekusi. Jadi perintah PS merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan proses yang berjalan di terminal saat ini. Kemudian perintah PS juga memiliki option, yaitu salah satunya optionnya adalah option "-E", yang difungsikan untuk menampilkan seluruh proses yang berjalan di komputer. Kita coba PS spasi "-E". Oke, terlihat di sini banyak proses yang tampil, karena seluruh proses yang berjalan di komputer yang ditampilkan. Oke, informasi kolom yang ditampilkan masih sama seperti sebelumnya, yaitu ada proses ID, PID, TTY, waktu, dan perintah yang dieksekusi. Oke, ini outputnya panjang. Nah, berikutnya kita akan menggunakan bantuan pipe untuk mengatur sehingga tampilannya layar pelayar. Jadi dari hasil eksekusi PS spasi "-E kita jadikan input menggunakan tanda pipeline ke operasi more sehingga bisa ditampilkan layar per layar. Kita coba langsung. PS spasi "-E tanda pipeline atau vertical bar more. Oke, jadi ini operasinya. Tekan spasi untuk menampilkan layar berikutnya. Tekan enter kalau ingin per baris. Tekan key kalau ingin keluar. Jadi itu operasi layar per layar penampilannya. Berikutnya kita akan menggunakan perintah PS dengan option "-E dan F, di mana akan menampilkan semua proses yang berjalan di komputer saat ini dengan lebih lengkap informasinya. Kita coba PS spasi -EF. Kita gabungkan aja dengan tanda pipeline sehingga hasil eksekusi dari perintah sebelumnya dijadikan input untuk operasi more sehingga tampilannya layar per layar. Nah, terlihat di sini ada tambahan user ID, ada proses ID, parent proses ID, dan beberapa informasi lainnya seperti stime, TTY, melengkapi time dan comment yang dieksekusi. Tekan key kalau ingin keluar dari outputnya. Langkah keempat yaitu manajemen paket. Nah, untuk memperbaharui daftar paket-paket yang tersedia pada sistem operasi dari virtual machine dev associate, kita bisa mengeksekusi perintah apt-get spasi update. Jadi ini fungsinya untuk refresh, memperbaharui daftar paket-paket yang tersedia di sistem operasi. Perintah ini memerlukan izin administratif, untuk itu kita eksekusi dengan awalan sudo spasi apt-get update. Kita tunggu eksekusinya, masih dalam proses memperbaharui daftar paket yang tersedia untuk sistem operasinya. Ini membutuhkan koneksi internet. Oke, mohon menunggu beberapa saat. Kecepatannya bergantung pada kecepatan koneksi internet yang dimiliki. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita akan menggunakan perintah apt-case spasi search untuk menemukan paket tertentu. Kita coba apt-case spasi search. Misalkan kita ingin menemukan paket dengan nama speed test. Oke, ternyata terdapat satu paket dengan nama speed test, lengkapnya speed test -CLI, di mana paket ini punya fungsi menyediakan antarmuka berbasis command line
untuk melakukan pengujian bandwidth internet menggunakan speedtest.net. Oke, kita akan mencoba melakukan instalasi paketnya. apt-get spasi install. Berarti kita akan gunakan perintah apt-get spasi install untuk menginstalasi paketnya. Karena ini membutuhkan akses administratif, berarti kita eksekusi dengan awalan sudo, kemudian apt-get install nama paketnya, yaitu speedtest-cli. Tinggal ditunggu proses instalasinya sampai selesai. Kecepatannya bergantung koneksi internet yang dimiliki. Nah, setelah terinstall, kita akan menggunakan perintah speedtest-cli untuk menguji kecepatan koneksi internet yang dimiliki saat ini. Nantinya lewat terminal kita eksekusi perintah speedtest-cli. Kita tunggu dulu sampai proses instalasinya terselesaikan. Setelah itu baru kita picu perintah speedtest-cli. Oke, sudah selesai instalasinya. Mengeksekusi perintah speedtest-cli untuk melakukan pengujian kecepatan koneksi internet saat ini ke server speedtest.net. Diawali dengan pengujian kecepatan download, terlihat kecepatan downloadnya 59,55 megabit per second. Dilanjutkan dengan pengecekan kecepatan upload, terlihat hasil kecepatan uploadnya 20,25 megabit per second. Berikutnya, perintah untuk melakukan upgrade semua paket yang terinstall dan dependensi atau ketergantungannya pada komputer dengan mengeksekusi perintah sudo spasi apt-get spasi upgrade. Tinggal menunggu proses upgrade-nya. Oke, sudah selesai. Berikutnya menggunakan perintah apt-get spasi purge untuk menghapus secara lengkap package speedtest-cli. Perintahnya adalah sudo spasi apt-get spasi purge spasi speedtest-cli. Muncul konfirmasi, do you want to continue? Yes, karena kita ingin melanjutkan proses penghapusan. Mohon menunggu proses penghapusannya selesai dilakukan. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, proses penghapusan telah terselesaikan. Langkah kelima, yaitu memperbarui sandi. Perintah yang digunakan untuk memperbarui sandi adalah perintah passwd. Kita eksekusi passwd, enter. Jadi perintah passwd digunakan untuk memperbarui sandi dari user yang kita gunakan login saat ini. Kebetulan user yang digunakan login saat ini adalah user dev.asc. Diminta pertama untuk menginputkan current password, yaitu password yang saat ini digunakan. Dalam hal ini Cisco, C-nya besar, 123 tanda seru. Kemudian diminta menginputkan password barunya. Kita contohkan passwordnya menggunakan angka 123456778. Diulang kembali, retype new password 123456778, contoh. Nah, passwordnya sudah dengan sukses diperbarui. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan perintah passwd dengan option "-s" besar untuk menampilkan informasi status dari passwordnya. Kita eksekusi passwd spasi "-s" besar. Nah, terlihat di sini ada beberapa informasi terkait dengan status dari passwordnya, yaitu yang pertama nama loginnya, kemudian P ini status dari passwordnya. Jika muncul
Nilai P berarti usable password, berarti usernya memiliki password yang digunakan untuk login. Kemudian kapan ini terakhir diubah passwordnya. Kemudian 0 ini menyatakan minimum. Nah, seperti pertanyaan di halaman berikutnya, minimum jumlah hari yang harus dilewati dulu sebelum passwordnya bisa diubah. Nilainya 0, berarti kapan aja bisa mengubah passwordnya. Untuk menampilkan informasi terkait dengan detail makna kolom-kolom yang terkandung di dalam option "-s", kita bisa eksekusi perintah man spasi password. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian "-s", optionnya nanti akan terlihat penjelasan tentang field-fieldnya. Tadi ada 7 field yang ada di dalamnya. Field pertama itu menyatakan nama login user, yaitu dev.isc tadi. Field yang kedua menyatakan jika nilainya mengandung nilai L, berarti usernya dalam keadaan terkunci, di disable gitu, di lock. Kalau NP itu berarti tidak ada passwordnya, kalau P berarti usable password, ada passwordnya. Field ketiga menyatakan kapan terakhir diubah passwordnya. Field keempat menyatakan usia minimum dalam hari sebelum passwordnya bisa diubah. Kalau 0 berarti kapan aja bisa mengubah. Kemudian angka berikutnya maximum age. Oke. Jadi usia password maksimumnya. Kemudian periode peringatan sebelum masa berakhir passwordnya. Kemudian periode tanpa aktivitas untuk passwordnya. Kita tekan key. Berdasarkan manual page dari passwd, kemudian menelusuri option "-s", diminta menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa status password dari saat ini? Apa status password saat ini dari user dev.isc? Yaitu P tadi, usable password artinya. Kemudian apa jumlah minimum hari sebelum passwordnya bisa diubah, yaitu 0 ini. 0 ini berarti kapan aja bisa mengubah. Jumlah hari setelah passwordnya berakhir, akunnya tetap aktif. Nah, -1. Demikian lab ini. Terima kasih.